Siapa-siapa wajah bermasalah? Biasanya wajah-wajah bermasalah adalah yang apa nih biasanya? Zina, tapi dia sholat. Mas, nggak fungsi sholat jenengan mas, jenengan zina bola bali kok. Jangan dihina zinanya jamaah. Kalau dia sholat, sholatnya tetap menggugurkan kewajiban yang ada pada diri seorang hamba. Masalah zinanya, semoga dengan sholatnya zinanya nanti pelan-pelan akan hilang. Mas, jenengan mabok nggak diterima mas. Bukan berarti karena mabuknya terus kemudian dia nggak boleh sholat. Memang ada ayat betul jamaah. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat, jangan dekati sholat ketika antum sedang mabuk, atau wa antum sukara, ketika kalian lagi mabuk. Orang lagi mabuk nggak sholat, tapi kalau dia nggak pernah sholat, lah kapan dia sholatnya? Lawang mungkin tiap malam dia mabuk. Makanya Islam itu menjunjung tinggi nilai adil. Adil itu artinya keadilan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau orang ini buat baik ya diapresiasi. Kalau orang ini salah ya diperbaiki. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itu kan kita manusia tuh kadang begitu. Buat baik kita 1000 kebaikan, gara-gara satu kesalahan tertutup 1000 kebaikan yang pernah dilakukan. Buat buruk kita sekali, 1000 kebaikan kita hilang. Itulah pandangan manusia. Lain cerita sama Allah. 1000 dosa seorang hamba perbuat, 1000 kali seorang hamba maksiat. Kapan lisannya beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan ampuni semua dosa-dosanya. Maka dosa dengan apa amal soleh yang dia lakukan, adillah menimbang, itu yang diperbaiki. Termasuk lepas ngaji harus jadi yang lebih baik, lebih santun bicaranya, lebih baik kepada saudara sesama muslimnya. Jangan ada lagi kalimat-kalimat yang gak pantas. Karena kan kita mau memperbaiki nih. Salah satunya adalah memperbaiki hati, memperbaiki caranya mati, memperbaiki sholat, memperbaiki diri kita, hubungannya antara sesama manusia semampu kita. Yang kedua, P yang kedua apa jamaah? Perbanyak. Apa yang diperbanyak? Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Wadzakirin Allah katsira. Apa makna katsir? Sebanyak-banyaknya, paling terbanyak, sebanyak mungkin. Wadzakirin. Apa yang diperbanyak? Lisanun zakir wazakirin. Jadilah laki-laki yang paling banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wazakirat. Dan jadilah perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Hadirin, Rasulullah kan pernah cerita ya, ada istri Nabi namanya Juwairiyah. Namanya siapa? Bunda Juwairiyah nih ba'da subuh sampai duha zikir. Nggak bolong. Ba'da subuh sampai duha jam 8 zikir, nggak bolong. Lalu Nabi datang. Wahai istriku sayang Juwairiyah, kamu dari tadi zikir? Iya wahai suamiku sayang Rasulullah. Lalu Rasul bagi satu zikir. Yang sabda Nabi, zikir ini setara zikir panjangmu mulai ba'da subuh sampai waktu duha. Zikir ini pendek, tapi setara zikir panjangmu mulai ba'da subuh sampai waktu duha. Tentu saja kecuali kalau orang mengamalkan zikir ini sama dari ba'da subuh sampai duha, ya kita kalah. Apa zikirnya sabda Nabi? Hafalkan jemaah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dipotong, upload TikTok biar nanti dihafal. Coba diulang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi
wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sudah hafal? Hafal tapi sihi-sihinya doang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu zikir pendek. Ini yang paling disuka. Kenapa umatnya Rasulullah itu umurnya pendek-pendek tapi amalannya powerful? Karena nabinya mengajari amalannya pendek, powerful, pendek, powerful. Apa yang diperbanyak? Perbanyak. P yang kedua itu perbanyak adalah zikir, diperbanyak. Makanya Rasulullah SAW satu hari itu minimal istighfar berapa kali? Riwayat Muslim, mi'ata marrah. Rasulullah SAW satu hari istighfar minimal 100 kali istighfar. 100. Kalau Rasulullah 100. Kalau kita yang banyak dosa, tergelincir lagi ke jurang dosa yang sama, harus lebih dari 100. Sahabat Nabi masing-masing punya zikir otentik. Ada zikirnya sahabat Nabi yang la haula wala quwata illa billah. Ada zikirnya sahabat Nabi yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada zikir sahabat Nabi yang rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada zikir sahabat Nabi yang minta keturunan, rabbi habli minas salihin. Ada zikir sahabat Nabi yang supaya dapat pasangan, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ada zikir sahabat Nabi yang sakit lama tapi ingin sembuh, anni masaniyabdur wa anta arhamur rahimin. Itu zikir sahabat Nabi itu sesuai dengan hajat. Makanya benar kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara 99 nama Asmaul Husna, berdoalah sesuai dengan hajat kalian. Nabi pernah menyampaikan itu kan? Itu dari Al-Quran kan? Al-A'raf, di mana Nabi menyampaikan ayat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillah, miliknya Allah, asmaul husna, 99 asmaul husna, fad'uhu biha. Ayo mohon sama Allah, sesuaikan sama yang dijadikan kebutuhan oleh kita. Ibunda lagi butuh apa? Coba sesuaikan sama asma Allah. Lagi butuh hiburan, lagi butuh dikuatkan, lagi butuh diteguhkan, lagi galau butuh dibangkitkan. Ya Jabbar wajburni, ya Jabbar wajburni. Lagi sempit rizkinya. Kemarin kok sebelum corona, hadirin, kemarin sebelum corona Allah sudah takar rezekimu agak banyak. Sekarang lepas corona engkau diizinkan Allah muter lagi dari awal. Enggak apa-apa. Jangan ingat-ingat lagi, tapi kan kemarin sebelum corona bla 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 bla, tapi kan kemarin penghasilan saya bla bla, tapi kan omsetnya kemarin bla bla, tapi kan karyawan saya kemarin. Itu kemarin jemaah. Sekarang kalau mulai dari nol, nggak apa-apa. Baik sangka sama Allah, sering-sering lagi doanya, kuatin lagi sujudnya, banyak-banyak wasilah tawassul dengan Asmaul Husna. Kalimatnya, ya Fattah, ya Razzaq, urzukni. Wahai Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha membuka pintu-pintu rezeki, berikan rezeki kepada hamba. Minta dilembutkan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkan. Itu namanya banyak berzikir. Minta sama Asmaul Husna itu boleh. Wasilah tawasul lagi yang boleh sama orang saleh yang masih hidup. Selain itu sama amal soleh kita pribadi. Setelah sedekah minta, setelah sholat minta sama Allah, setelah berbagi minta sama Allah, habis baca Quran minta sama Allah, habis nganter minta sama Allah, habis sedekah tenaga minta sama Allah, habis Anda ikut andil urun ide minta sama Allah, habis Anda ngapain apapun amal soleh yang Anda lakukan minta sama Allah. Allah tuh baik. Waktu itu ada sahabat Nabi, beliau lagi duduk,
di depan Ka'bah. Kita berdoa yuk. Lalu masing-masing di antara beliau berdoa, ya Allah, izinkan hamba menjadi seorang alim, ulama yang ilmunya manfaat buat umat. Yang satu lagi, ya Allah, nikahkan aku dengan perempuan yang paling cantik di desa ini ya Allah. Yang satu lagi, ya Allah, izinkan aku jadi pemimpin umat ya Allah. Tiga-tiganya Masya Allah tabarakallah qabul semuanya. Yang minta nikah sama perempuan paling cantik, izinkan Allah, diizinkan dia menikah sama perempuan paling cantik. Yang minta jadi ulama, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, benar jadi pakar tafsir terbaik dunia, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Yang minta jadi khalifah, benar Allah kabulkan, Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, pemimpin tertinggi. Ini karena kekuatan berzikir, seringnya meminta, memohon kepada Allah. Jamaah jangan jadi orang sombong. Apa itu sombong? Gak mau berdoa sama Allah. Jangan jadi orang yang sombong, gak mau minta sama Allah. Hadirin, kita sudah mulai harus memutus. Apa yang diputus? Putuskan pengharapan kita minta sama makhluk, karena seringnya mengecewakan. Minta sama Allah yang hatimu gak akan pernah kecewa saat engkau terus meminta kepadanya. Minta yang paling tinggi, sabda Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta, mintalah surga firdaus, minta surga yang paling tinggi. Kami berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang husna, sifatnya yang ulia, di rumahnya yang mulia, di masjid. Kami memohon padamu ya Allah, mudah-mudahan besok engkau kumpulkan lagi kami di surga firdausmu yang paling tinggi, bersama para nabi, para rasul, orang saleh, syuhada, siddiqin, orang-orang yang senantiasa mati syahid, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus dalam beramal. Semoga insya Allah kita dipertemukan nanti sama beliau semua. Terakhir, P yang ketiga. Apa P yang ketiga? Pertahankan. 3P. P yang pertama apa? Perbaiki. P yang kedua? Perbanyak. P yang ketiga? Apa yang dipertahankan? Semua yang baik pertahankan. Jamaah, Ramadan, Maret besok sudah Ramadan lagi. Ini hari apa? Ini bulan apa, maaf? Juli. Berarti nanti setelah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 8 bulan lagi kita ketemu Ramadan lagi. Yang lalu, insya Allah benar jemaah, kalau masih hidup ya jemaah. Yang lalu-lalu kita semangat, lanjutkan semangatnya, jangan berhenti di tengah jalan. Nah, besok ada puasa. Ini kan bulan Al-Muharram. Sabda Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa keutamaan puasa Asyura? Nabi jawab SAW, puasa tanggal 10 Al-Muharram atau disebut puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa apa itu? Puasa Asyura tanggal 10. Jatuh tanggal berapa? 28 Juli 2023. Dicatat 28 Juli, bundari, tanggali, merahin itu jamaah. Ingat, ini saya mau puasa Asyura. Puasa Tasu'anya tambahin boleh nggak tanggal 9? Boleh. Tapi kalau pilih salah satu jangan sampai ditinggal. Puasa tanggal 10-nya ini istimewa. Nah, besok kita puasa bareng-bareng jamaah, nanti akan buka puasa dibersamai oleh teman-teman pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih. Karena di sini akan ada buka puasa bersama. Kami mohon izin sedang ada di Jogja, nanti kami buka puasanya di Jogja. Teman-teman nanti Masjid Muhammad Al-Fatih ngadain buka puasa bersama, puasa Asyura. Sambil ngaji sama ustadz yang mengisi nanti. Jangan ditinggal. Maaf Ustadz, saya besok puasa Asyura, qadarullah kayaknya belum bersih, masih berhalangan. Gimana caranya perempuan yang berhalangan tetap bisa dapat pahala mereka-mereka yang berpuasa Asyura? Gimana caranya tetap dosa saya yang setahun lalu diampuni sama Allah? Apalagi kalau ada 2 orang yang saya buka puasakan, berarti 2 tahun. Kalau ada 10 orang, 10 tahun dosanya diampuni sama Allah yang telah lalu, karena membuka puasakan 10 orang.
tapi saya lagi berhalangan, gimana caranya? Ibu ingat sabda Nabi, man fatara sha'iman kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Siapa yang membuka puasakan orang lain, man fatara sha'iman, siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi ibunda yang qadarullah lagi berhalangan, terbuka kesempatan, bawa serta apa yang bisa dibuka di sini agar supaya nanti banyak orang menikmati, kita panen pahalanya. 3P menyambut tahun yang insya Allah semakin diberkahi Allah. Apa saja P-nya tersebut? P yang pertama, perbaiki amal soleh kita, luruskan niat. Coba nanti pelan-pelan jamaah bertanya dalam cermin kepada orang yang ada di depan cermin saat kita bercermin, apa yang kamu cari hidup di dunia ini? Uang? Oke. Harta? Oke. Dunia? Oke, silahkan. Tapi ingat, kamu akan meninggalkan semua yang kamu cari. Tapi apa yang kamu cari? Kalau yang kamu cari adalah akhirat, nanti kita akan pernah ketemu dan diizinkan bertemu dengan definisi dunia datang dalam keadaan tunduk terhina dengan izin Allah. P yang kedua apa tadi hadirin? Perbanyak. Gak usah apa, maksudnya gak usah ragu kalau orang banyak zikir sama Allah, hatinya yang menenangkan itu Allah. Ibu akan sibuk dengan Allah. Hati yang penuh sama Allah, pelan-pelan, kalaupun dia sakit sebentar, tapi nanti yang membahagiakan dan memulihkan lagi adalah Allah. Makanya teman-teman tulis di kolom komentar, di caps lock, pulihlah bersama Allah. Pulihlah bersama siapa? Allah. Kalau kita sakit, yang nyembuhin Allah. Kalau kita galau, yang menenangkan Allah. Kalau kita bingung, yang memberi petunjuk Allah. Kalau kita terluka, nanti yang memulihkan kita untuk sembuh sedia kala adalah Allah. Jangan cari kesembuhan pada obat semata. Jangan cari kesembuhan pada gemerlap dunia sahaja. Jangan cari kesembuhan pada selain Allah. Nanti yang ditemui bukannya bahagia tapi malah kecewa. Maka pulihlah bersama Allah. Terus yang terakhir, P yang terakhir apa hadirin? Pertahankan. Ibu, dalam coaching sepak bola, di sini ada banyak ahli-ahli sepak bola, tapi kebanyakan pelatih, coach sepak bola itu sering menyampaikan bahwasanya menyerang lebih mudah daripada bertahan. Menyerang itu cenderung lebih mudah daripada bertahan. Makanya yang paling harus banget dipegang, pertahankan setiap amal soleh. Karena gak mudah. Subuh bangun, mas-mas yang muda-muda yang belum nikah, jangan terlampau tinggi bicara rumah tangga. Kalau bangun subuh saja belum bisa. Jangan tinggi-tinggi bicara tentang gimana nanti saya mau memperbaiki keadaan, sedangkan subuh aja kita masih buat pulau di atas ranjang. Ayo bangun, subuh-subuh bangun. Ibu jangan ragu, bangunin anaknya. Bapak gak usah takut, gak usah ragu, ajak anak-anaknya untuk bangun, gandeng tangannya. Ayo nak, subuh bangun. Kalau gak bangun, ya gak usah yang berat-berat dulu. Paling ambil gayung, siram ke mukanya. Basah, tinggal jemur. Tapi kalau anak ini terlewat sholat subuhnya, nggak bisa diganti jemaah. Maksud saya nggak bisa diganti di sini adalah catatannya kalau nggak sholat subuh mah tetap tidak sholat subuh di tanggal sekian jam sekian, hari ini tanggal sekian dia nggak sholat subuh. Kalau kasur sekedar basah bisa insya Allah nanti dijemur. Tapi kapan sholat itu terlewat, rugi, bahkan rugi sekali. Ayo pertahankan, sedekahnya pertahankan, amal solehnya pertahankan, ngajinya pertahankan. Insya Allah mah maunya jamaah hadir ngaji di majelis ilmu. Insya Allah pelan-pelan juga semakin nyaman berlama-lama di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu selain nanti wajah-wajah ahli surga, ada wajah-wajah ada banyak masalah. Siapa-siapa wajah bermasalah? Biasanya wajah-wajah bermasalah adalah yang apa nih biasanya?
adalah kadangkala wajah-wajah bermasalah nih, wajah-wajah yang sambil, ya Allah kayaknya kenapa ya kok ngaji ini saya terus yang disindir, padahal mah bukan lagi nyindir beliau. Kaji kan bahasanya umum gitu ya jemaah. Itu ya hadirin, insyaallah habis sholat isya seperti biasa kita nanti membaca Al-Mulk. Jamaah tahu ya keistimewaan Al-Mulk apa? Riwayat Muslim, hadis sahih, sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, besok Allah bebaskan dari azab kubur, dari siksa kubur, terbebas. Syaratnya cuma simple, baca Al-Mulk, dan Al-Mulk itu selesai dibaca dalam kurun waktu 6 menit dengan agak cepat, 8 menit kalau bacanya santai, 10 menit kalau bacanya agak lambat. Itu 10 menit membuat kita bebas dari azab kubur. Ayo bismillah, habis sholat kita baca Al-Mulk, pelan-pelan nanti Allah yang atur segala urusan-urusan kita, jadi semakin diberkahi Allah insya Allah. Barokah terus jamaah, sehat selalu. Mudah-mudahan yang belum haji segera berangkat haji, yang belum umrah segera berangkat umrah, yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah segera berangkat haji lagi dan umrah lagi. Mudah-mudahan Allah karuniai hati yang lapang, jiwa yang mudah memaafkan, hati yang selalu tulus dalam beramal salih, istiqomah imannya kita, sampai mudah-mudahan kita wafat di tanah suci Makkah atau Madinah dan wafatnya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota dan asal negaranya. Dan jamaah, mohon izin menginformasikan kalau ada yang mau inden untuk sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih tahun ajaran 2024-2025, bisa inden dari sekarang karena inden sudah dimulai dan sudah ada 1 orang yang daftar. Siapa? Laika Fatimah Has. Barakallahu fikum. Sehat selalu ya jemaah. Subhanakallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.